Kalau ini memang sudah ada HGB atau SHM-nya, sudah memang menjadi proyek pemerintah, ya akui saja lah gitu ya. Jelaskan saja secara jujur gitu, jangan takut. Sekarang menteri-menteri kita ini jadi takut-takut semua gitu. Malah nyuruh nelayan, ya nggak tahu siapa yang nyuruh, tapi kan ada nelayan disuruh ngakuin, itu kan pengecut sekali gitu. Selamat malam semuanya. Cerita pagar misterius yang membentang sepanjang 30 km di utara Jakarta hari ini semakin tidak misterius. Ya karena awalnya gitu ya, pemerintah bilang kita nggak tahu ini punya siapa. Wah ini misterius gitu ya, tiba-tiba ada katanya. Wah, nggak tahu itu punya siapa. Tiba-tiba ketika pemerintah bilang nggak tahu, ada sekelompok nelayan yang mengakui, oh itu swadaya nelayan. Itu nelayan yang patungan bikin pagar untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan Indonesia. Wah. Tapi setelah dihitung-hitung, nggak masuk akal. 30 km soalnya gitu. Kalau cuma 5 meter mungkin iyalah swadaya. Ini 30 km. Dan setelah menjadi isu dan kemudian ditekan terus oleh netizen, Presiden Prabowo akhirnya memberikan perintah untuk membongkar pagar laut sepanjang 30 km ini kepada TNI Angkatan Laut. Langsung dieksekusi, ratusan prajurit TNI turun ke laut untuk kemudian membongkar pagar ini. Dan setelah itulah dramanya kemudian semakin memuncak. Wah, Menteri KKP nggak terima. Terus kemudian muncul isu ternyata ini pagar-pagar laut ini sebenarnya sudah memang punya HGB ternyata. Gitu ya. Jadi laut ada HGB-nya. Nggak cuma tanah tapi laut juga gitu. Nah setelah isu ini muncul di berbagai platform sosial media, dibicarakan oleh banyak orang, dipertanyakan oleh banyak netizen apakah benar laut ini memang sudah ada HGB-nya, sudah ada sertifikatnya, bahkan foto sertifikatnya sudah bocor ke media gitu ya. Hari ini Nusron sebagai Menteri ATR kemudian mengkonfirmasi. Sebagai Menteri Agraria dia mengakui bahwa laut yang dipagari itu memang sudah punya HGB dan bahkan SHM dengan rincian 263 bidang sudah HGB dan 17 bidang SHM. Jadi laut laut yang isinya ikan, karang dan sebagainya itu sudah ada HGB-nya, sudah ada SHM-nya bahkan gitu ya. Dan pemiliknya ternyata nggak misterius gitu ya. Ternyata bukan alien. nggak misteri lah karena ternyata memang ada pemiliknya yakni PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang di laut sana. Kemudian PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang entah ini HGB atau SHM dan kemudian perorangan itu 9 bidang. Artinya dengan pengakuan Menteri Agraria atau Pak Nusron ini kemudian terkonfirmasi bahwa pagar laut yang dipasang sepanjang 30 km itu bukanlah milik rakyat atau milik nelayan, bukan swadaya dari masyarakat. Karena ternyata ada pemiliknya. Ya. Ibarat orang punya lahan terus kemudian dipagerin. Logis gitu, tapi ini laut. Dipagerin. Jadi ya itu bukan swadaya tapi milik perusahaan. Dan nama perusahaannya sudah disebutkan yakni PT Intan Agung Makmur, Cahaya Inti Sentosa dan perorangan 9 bidang. Jadi ya buat teman saya gitu ya, Abu Janda yang kemarin sampai datang ke laut untuk wawancara dengan nelayan-nelayanan gitu ya, yang bilang ini swadaya kita yang bikin. Lawang itu bentuknya beda-beda. Pembelanya kan seperti itu. Ini pagar-pagar ini yang menunjukkan bahwa ini adalah swadaya rakyat, ini memang dibuat oleh nelayan, itu karena bentuknya beda-beda. Ya sekarang ini kemudian bisa dijawab gitu, bahwa semua klaim yang disampaikan oleh Abu Janda bahwa pagernya ini beda-beda karena ternyata memang pemiliknya ada 3 pihak setidaknya. Ada 2 orang perusahaan dan 9 bidang ini milik perorangan. Sehingga wajar kalau kemudian bentuknya beda-beda karena memang ya
bukan pemilik tunggal, bukan pemilik satu orang atau satu perusahaan saja. Dan setelah itu, ini mestinya gitu ya, kubu Presiden Prabowo kemudian bisa mengevaluasi kinerja Abu Janda ini seperti apa. Karena gini, Abu Janda ini kan memang sudah bergabung menjadi pendukung Presiden Prabowo gitu ya, tapi masuk jalur itu gitu kan. Dan sebelumnya sebagai basicnya dia memang adalah pendukung Jokowi gitu ya. Jadi ya setelah ini patut dipertanyakan kinerja seorang Abu Janda sebagai influencer pro pemerintah, kok bisa kemudian pro terhadap pagar ini. Kok bisa berhadap-hadapan atau membantah instruksi Presiden Prabowo. Dia ini jalur yang mana? Jalur fufu-fafa jangan-jangan. Ya, jadi Abu Janda sebaiknya segera dievaluasi sebagai influencer pemerintah gitu, supaya ya ke depan dia tidak membantah instruksi presiden. Atau ya mungkin gitu ya, mungkin kalau memang Abu Janda ini memang dia ingin membantu para nelayan-nelayanan itu gitu ya. Ya semoga setelah ini dia terus menyuarakan dengan narasi yang sama. Meskipun sudah dibantah sama Presiden, sama TNI AL, sama Menteri Agraria gitu ya. Menarik rasanya untuk melihat Abu Janda untuk tetap ngotot dan ngeyel mengatakan bahwa ini punya rakyat, ini punya nelayan. Sementara Menteri Agraria sudah mengkonfirmasi bahwa itu bukan punya nelayan. Ini memang SHM, HGB milik perusahaan. Dan selanjutnya, para nelayan-nelayanan yang sebelumnya mengaku bahwa mereka pemilik dari pagar-pagar tersebut, yang selama ini mengaku bahwa mereka melakukan swadaya, donasi, patungan, dan sebagainya, itu juga nampaknya layak diperiksa. Kenapa kemudian mereka mengatakan hal yang demikian? Dia ini dibayar siapa? Siapa yang kemudian mengerahkan mereka untuk berbohong dan mengatakan bahwa pagar-pagar laut itu milik mereka, milik nelayan? Siapa? Ini juga harus diproses nih, supaya semakin jelas gitu ya. Dan keuntungan bagi kubu Presiden Prabowo dengan isu atau kasus pagar laut ini, Presiden Prabowo dan kubunya, pihak Gerindra Jalur Hasim gitu ya, ini bisa kemudian memperjelas dan mempertegas siapa saja orang-orang yang tidak sepaham dan tidak solid kepada Presiden Prabowo, agar segera di-cut aja semuanya, termasuk Abu Janda itu kan. Cut aja dah semuanya gitu ya, supaya ke depan nggak ngerepotin. Ya kalau mau mendukung ya jangan begini caranya gitu kan. Jadi ya ini pagar-pagar laut sepanjang 30 km itu sudah tidak misterius lagi, ada pemiliknya, bukan nelayan gitu ya. Tapi yang kita sayangkan sebagai rakyat, kenapa Menteri Nusron atau Menteri Agraria ini baru bicara sekarang? Ini ribut-ribut ini kan sudah sejak minggu lalu. Kenapa kemudian baru muncul setelah semua orang membicarakan, setelah muncul bocoran bahwa ternyata sudah ada HGB dan SHM-nya. Kalau seandainya tidak ada bocoran isu, tidak ada orang memulai pembicaraan terkait bahwa laut ini sudah dipagari dan sudah milik perorangan atau milik perusahaan, sudah HGB dan SHM, mungkin sampai sekarang Menteri Nusron nggak akan bicara apa-apa. Sembunyi saja di belakang, dan itu menjadi satu catatan yang sangat-sangat negatif dari Kementerian Agraria. Menjadi sangat negatif di Kabinet Merah Putih, karena pola yang sama berulang berkali-kali gitu. Menteri-menterinya atau orang-orang pejabat di kementerian itu jadi kayak pengecut semua lah gitu kan. Nggak semua sih, tapi ini kan terulang gitu. Seperti misalkan viral video mobil RI36. Nggak ada yang ngaku gitu. Ketika orang-orang menyudutkan Menkominfo atau Mutia gitu ya, curiga ini punya Mutia atau curiga ini punya Budiari. Ini setelah didesak terus baru kemudian Raffi Ahmad muncul dan mengakui. Jadi pengakuannya jadi kayak terpaksa gitu. Seandainya nggak ditekan, nggak muncul. Padahal seharusnya kalau memang sudah ada kesalahan, sudah muncul isunya di media ataupun media sosial, sudah didesak oleh banyak orang, kenapa nggak bicara saja gitu. Dan ya persis seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya kan juga bilang bahwa kalau ini memang sudah ada HGB atau SHM-nya, sudah memang menjadi proyek pemerintah, ya akui saja lah gitu ya. Jelaskan saja secara jujur gitu, jangan takut. Sekarang menteri-menteri kita ini jadi takut-takut semua gitu. Malah nyuruh nelayan, ya nggak tahu siapa yang nyuruh, tapi kan ada nelayan disuruh ngakuin, itu kan pengecut sekali gitu. Seandainya ini dijelaskan,
Ketika awal ditemukan ada pagar laut 30 km, kalau saya jadi staf kementerian atau jadi salah seorang menteri di kabinet Prabowo, saya akan jelaskan, oh itu memang sudah SHM, itu memang sudah HGB, memang milik perusahaan dan perorangan. Memang ada pemiliknya, dijelaskanlah kejadian yang sebenarnya gitu. Bukan kemudian semuanya sembunyi di belakang layar. Nggak ada yang berani bicara. Karena kalau kejadiannya sudah seperti ini, semua pihak menjadi dirugikan. Pagarnya sudah dihancurkan sama TNI AL gitu ya. Padahal ini berbiaya puluhan miliar. Kan kasihan gitu. Coba seandainya dijelaskan sejak awal. Mungkin perdebatannya tidak akan sampai sekarang gitu. Mungkin perdebatannya tidak akan sampai kemudian menghancurkan pagar nelayan ini. Tapi karena tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang memberikan informasi yang jelas kepada Presiden Prabowo, akhirnya sekarang ini terjadi kericuhan. Sehingga yang dirugikan siapa? Semuanya gitu. Yang perusahaannya ya rugi gitu ya, sudah bikin pagar panjang-panjang, mahal-mahal, malah dibongkar. Nelayannya juga rugi, sudah ngaku bikin malu gitu ya. Sekarang kayaknya terancam nggak dibayar, mereka itu udah bikin drama gitu kan. Ya itulah pelajaran bagi kementerian atau kabinet merah putih gitu ya, agar ke depan gitu untuk bisa menyampaikan penjelasan secara benar. Dijelaskan saja sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Kalau memang ada kesalahan, koreksi, evaluasi, minta maaf, selesai gitu. Nggak perlu kemudian ngumpet-ngumpet. Dan bagi Menteri Agraria atau Pak Nusron gitu ya, ini mungkin menjadi satu pelajaran. Terlepas bahwa memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, soal pagar laut ini soal adu kekuatan dua gajah penguasa. Yang satu sedang berkuasa, yang satu sudah tidak berkuasa tapi masih seperti berkuasa gitu kan. Ya terlepas dari pertimbangan-pertimbangan atau intrik-intrik politik di kalangan para elit, mestinya ini juga menjadi satu pelajaran kepada semua menteri di Kabinet Merah Putih bahwa penguasanya hari ini, pemimpin dan Presiden Indonesia hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Sehingga seharusnya semua menteri tidak perlu ada keraguan lagi untuk tunduk dengan apapun yang diputuskan oleh Presiden Prabowo. Karena pada akhirnya kekuatan lama itu kalau tetap coba sok berkuasa, pada akhirnya akan dilibas juga kok. Ya karena cerita-cerita soal pagar laut dan sebagainya ini yang kemudian nampak sekali terjadi pertarungan di kalangan elit atau penguasa dan mantan penguasa, sebenarnya itu kan awal mulanya dari aduan lapor Mas Wapres yang tidak koordinasi dengan Presiden, yang seolah-olah dia bisa melakukan segala-galanya dan kemudian tidak peduli sama sekali dengan Presiden Prabowo. Makanya kemudian sekarang kalau terjadi isu atau kubu Fufu Fafa atau kubu mantan penguasa itu dikerjain dan kemudian dilibas seperti ini, ya itulah adalah konsekuensi gitu. Jadi pengusaha-pengusaha oligarki pro Jokowi sebelumnya juga pro penguasa sebelumnya juga gitu ya. Mungkin juga perlu menjadi satu catatan dan pelajaran bahwa nggak ada gunanya untuk setia kepada mantan penguasa. Karena pada akhirnya akan kalah dengan orang yang hari ini sedang berkuasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.